Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Pasca dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada Senin 16 Desember 2024 lalu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tampak santai. Bahkan ia memilih untuk menghabiskan waktu bersama kedua cucunya, yakni Jan Etes Rinarendra dan Lalembah Manah saat di Jakarta. Kegiatan tersebut dipamerkan oleh Jokowi dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @jokowi pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Dalam keterangan unggahan di media sosialnya tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa dia bermain bersama cucu saat beberapa hari berada di Jakarta. Dalam video yang diunggah, Jokowi yang mengenakan baju putih terlihat bermain ke sebuah mall di Jakarta bersama Jan Etes dan Lalembah Manah. Terlihat juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sekaligus yang merupakan putra sulung Jokowi beserta istri menemani kegiatan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Kemudian Jokowi tampak pergi ke bandara untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi juga terlihat mengantri ketika memasuki pesawat komersil yang ditumpangi. Sesampainya di Solo, Jokowi dan istrinya yakni Iriana Jokowi pun makan sate kambing di sana. Jokowi juga tampak melayani sejumlah warga yang meminta berfoto dengan dirinya. Sebagai informasi, tak hanya Jokowi yang dipecat oleh PDIP atas instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Berlambang Kepala Banteng Moncong Putih, Megawati Soekarno Putri. PDIP diketahui juga memecat putra sulungnya, maksud kami Gibran Raka Buming Raka dan menantunya Bobi Nasution. Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai yakni Komarudin Watubun. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Tidak sedikit partai politik atau parpol lain yang mengincar Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasca ia dipecat oleh PDIP. Tak terkecuali Partai Golkar yang menunjukkan sinyal kuat untuk meminang Jokowi bergabung di Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji sebelumnya mengatakan bahwa Golkar menyambut baik Jokowi jika ingin berlabuh ke partai pimpinan Bahlil Lahadalia itu. Selanjutnya, ada juga Partai Gerindra yang turut mengincar Jokowi. Adapun hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Muzani sebelumnya mengungkapkan bahwa merupakan suatu kehormatan jika mantan wali kota Solo itu benar-benar mau bergabung dengan partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kendati demikian, sampai saat ini Jokowi belum memberikan arah politiknya pasca sudah tidak menjadi kader PDIP pada Senin 16 Desember 2024 lalu. Sebelumnya diketahui PDIP telah resmi memecat Jokowi, kemudian putranya Gibran Rakabuming Raka serta menantunya Bobi Nasution. Artinya, kini Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Diketahui pemecatan Jokowi dari PDIP ini tertulis dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 4 Desember 2024 lalu. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Jokowi telah melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART partai, serta melanggar kode etik dan disiplin partai. Di antaranya yakni dengan melawan secara terang-terangan keputusan PDIP untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang saat itu diusung oleh PDIP pada pemilu 2024. Pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari PDIP masih santer menjadi perbincangan publik pada Selasa 17 Desember 2024. Mulai dari berbagai tokoh politik hingga pengamat politik yang turut membahasnya. Tak sedikit publik yang bertanya-tanya apakah Jokowi akan bergabung ke partai lain atau bahkan membuat partai sendiri. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, turut menanggapi hal tersebut. Mulanya, Yunarto menyarankan agar Jokowi tidak masuk ke Partai Gerindra lantaran adanya Prabowo sebagai ketua umum. Pasalnya, dikatakan oleh Yunarto, ditakutkan adanya matahari kembar di tubuh Partai Gerindra ketika Jokowi dan Prabowo berada dalam satu partai. Selain itu, dia juga menilai jika Jokowi masuk ke Gerindra, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi orang kedua setelah Prabowo. Yunarto pun menyarankan kepada Jokowi jika memang dia perlu untuk kembali masuk dalam kancah politik nasional, maka wajib mendirikan partai politik sendiri. Hal itu berkaca dari Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Prabowo yang saat ini mendirikan dan memimpin partai politiknya masing-masing. Diketahui selain Prabowo yang memimpin Partai Gerindra, Megawati juga merupakan Ketua Umum PDIP dan SBY pernah mengemban jabatan serupa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kini SBY di Partai Demokrat pun menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat. Yunarto mengatakan jika Jokowi hanya bergabung ke salah satu partai politik yang sudah berdiri terlebih dahulu, maka dianggap olehnya sebagai penurunan kualitasnya sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia. Yunarto mengungkapkan perlunya Jokowi mendirikan parpol sendiri demi memantapkan legasi dirinya sebagai orang yang pernah menjabat Presiden Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.